Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1826 Kebaikan Terbesar. 6 kuasi kaisar pergi berperang, dan terjadi ledakan. Pemandangannya begitu luas sehingga langit berbintang bergetar. Bintang dan meteorit di dekatnya retak satu persatu, berubah menjadi abu terbang, dan musnah di medan bintang. Langit berbintang ini telah menjadi tempat yang kacau, dengan visi kematian terjalin, menguraikan visi kehancuran, dan hukum kuasi kaisar. Kaisar semu emas dan perak, yang keduanya telah diubah menjadi tubuh mereka sendiri, benar-benar luar biasa besar, dengan mata seperti tong anggur, berlari kencang di langit berbintang. Dapat dilihat bahwa dalam barisan 2 lawan 1, Yan Luo dari aula keempat memiliki keunggulan mutlak, dan Kaisar Erzun emas dan perak tidak dapat mengangkat kepalanya, dan darah Qionqi penuh dengan bintang. Ini juga berkat fakta bahwa mereka berempat adalah kaisar, dan jika mereka adalah puncak dewa, mereka tidak membutuhkan 2 lawan 1, dan mereka dapat saling menendang sampai mati dalam satu pertempuran. Ini juga alasan mengapa Ye Chen memanggil keempat Yamas dalam satu tarikan nafas. Ini adalah dunia manusia, bukan dunia bawah. Kaisar Dao Tongming membatasi kekuatan tempur Yan Luo, dan tidak satu pun dari mereka berada di kondisi puncaknya, tetapi yang dia inginkan adalah penindasan mutlak terhadap kekuatan tempur, dan dia juga harus mempertimbangkan keselamatan Yan Luo. Yang paling cocok. Pertempuran 6 kaisar semu sedang berlangsung, sementara Qionqi lainnya mundur, melindungi 9 pangeran Qionqi, melarikan diri karena malu. Pada hari kerja, semua orang luar biasa dan membujuk, tetapi ketika sampai pada saat kritis, semua orang menjadi pengecut, dan semua orang berlari dengan cepat. Bisakah kamu pergi? Ye Chen mengejarnya dengan pedang di tangannya, cahaya keemasan bersinar, dan roh jahat itu kewalahan. Qionqi berubah menjadi kabut darah. Bunuh raja ini. Pangeran ke-9 Qionqi meraung dengan marah, berdiri di atas kereta giok, meraung seperti anjing gila. Hanya saja perintahnya sepertinya tidak berhasil saat ini, meskipun ada banyak Qionqi, tidak ada yang berani melangkah maju ke Yingfeng. Ye Chen terlalu kuat, dan 3 prajurit kuasi kaisar membantu dalam pertempuran, dan orang bijak agung jauh dari menjadi lawan. Orang kejam yang tak tertandingi seperti ini, kecuali dia berada di tingkat kuasi kaisar, siapapun yang berani tangguh, hanya akan pergi ke idiot untuk bersenang-senang. Sangat disayangkan bahwa 2 kaisar semu mereka dikepung oleh 4 kaisar semu, dan mereka tidak dapat melindungi diri mereka sendiri, sehingga mereka tidak punya waktu untuk berbicara dengan mereka. Oleh karena itu, mereka hanya dapat melarikan diri, dan mereka harus melarikan diri dengan nyawa mereka, jika tidak, begitu mereka tertangkap, konsekuensinya akan sangat buruk. Saat berbicara, Ye Chen menyusul lagi, seorang Raja Suci Qionqi menjelma dalam tubuh, tetapi tidak ada gunanya, dia diinjak-injak menjadi daging oleh Ye Chen, jiwa juga ditarik, dan jiwa terbang menjauh. Melihat ini, Qionqi lainnya tidak bergerak, dan terus melarikan diri. Dewa seperti Ye Chen bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Melarikan diri ke ujung bumi, aku akan menghukummu juga. Ye Chen menyapu area itu dengan tombak, menatap pangeran ke-9 dengan mata emasnya. Situasi tragis para pembudidaya manusia sebelumnya sangat jelas, memaksa mereka untuk membunuh satu sama lain. Adegan berdarah itu mengejutkan. Itu adalah hutang darah yang harus dilunasi oleh pangeran ke-9 Qionqi. Ayo, datang dan bunuh aku. Pangeran ke-9 Qionqi mencibir, meskipun dia diburu, dia masih keras kepala dan matanya penuh dengan keganasan. Aku akan membunuhmu. Teriak Ye Chen dengan marah, mengecilkan tanah menjadi 1 inci setiap langkah, dan memasuki pasukan Qionqi, menghunus pedangnya dan menari sembarangan. Gerakannya kacau, dan dia mengayunkannya secara acak. Dengan bantuan kekuatan kuasi kaisar, dia memberkati Chaos Dao dan menggabungkan kekuatan darah. 1 tongkat lebih mendominasi daripada yang lain, dan kabut darah terhubung menjadi 1 bagian. Jalan berdarah menuju 9 pangeran Qionqi terbunuh, dan tidak ada yang bisa menghentikan Qionqi yang bergegas maju. Pangeran ke-9 Qionqi ketakutan, dan melangkah mundur di atas kereta batu giok, sudah mencium bau kematian. Ye Chen begitu kuat hingga membuat orang gemetar. Cepat, percepat. Dia juga terhuyung-huyung, mendesis dan meraung,
mendesak Qiongqi untuk mengendarai kereta giok, karena takut Ye Chen akan menyusulnya jika dia berlari terlalu lambat, dewa pembunuh itu terlalu menakutkan. Kecepatan Qiongqi meningkat tajam, dan kecepatan Ye Chen tidak tercakup, dia seperti hantu, mengikutinya seperti bayangan, dan dia tidak bisa menyingkirkannya. Mereka tidak berniat bertarung, tetapi Ye Chen berbeda, mengejar dan bertarung sepanjang jalan, membunuh sepanjang jalan dan menghancurkan sepanjang jalan, dia benar-benar dewa pembunuhan. Ini benar-benar ironi yang luar biasa, klan besar yang agung, hampir 10.000 orang miskin, tidak ada kekurangan raja suci dan orang suci yang agung, tetapi mereka dikejar dan melarikan diri oleh seorang suci, yang membuat orang menghela nafas. Langit berbintang yang luas menjadi sangat hidup karena pengejaran dan pelarian mereka, disertai dengan darah dan tulang di sepanjang jalan, dan juga disertai dengan guntur. Dengan keributan yang begitu besar, sulit untuk tidak menarik perhatian semua pihak. Para biksu yang melarikan diri yang bertemu di jalan, para pembudidaya biasa yang tertutup, dan kekuatan bintang-bintang terdekat berkumpul dalam kelompok, dan kegelapan itu seperti lautan. Ketika mereka melihat gambar ini, mereka berdua tercengang sejenak, mata mereka tegak, dan ekspresi mereka cukup menarik untuk mengatakannya dengan tidak percaya. Aku membacanya dengan benar. Seorang biarawan muda membuka mulutnya, hampir 10.000 orang miskin dikejar dan dibunuh oleh seorang suci. Terlalu banyak orang menelan ludah mereka dengan ganas, ini pertama kalinya aku melihat adegan seperti itu. Metode rahasia digunakan untuk menutupi wajah dan darah yang sebenarnya, yang tidak dapat dipatahkan. Seorang lelaki tua berjubah putih mengerutkan kening, keluarga mana dia adalah orang yang luar biasa. Mungkinkah Chen Ye? Seorang kultivator wanita berbisik, menatap matanya yang indah, dia cantik. Juga pahlawan. Namun, kata-katanya membuat para biksu dari segala arah saling memandang, seolah-olah mereka semua menemukan jawaban dari mata masing-masing. Hari-hari ini, bukankah Chen Ye yang paling terkenal? Tidak ada yang tahu identitasnya, tetapi dia berspesialisasi dalam klan prasejarah, dan berani mengejar dan membunuh Qiongqi dengan begitu tidak bermoral di seluruh surga, mungkin dia satu-satunya yang bisa melakukannya, dan itu pasti dia. Melihatnya, semua cultivator es di 4 arah sangat bersemangat, terlepas dari apakah itu Chen Ye atau bukan, mereka mengira itu adalah dia, dan tidak ada yang mempertanyakannya. Pergi dan lihatlah. Pria tua berjubah putih itu adalah orang pertama yang berangkat dan mengejar Ye Chen. Hati tuanya juga sangat bersemangat. Di belakangnya, Ren Xiu mengambil satu demi satu, tertawa sangat riang. Terlebih lagi, dia telah mengeluarkan memori Spar dan ingin menanamkan gambarnya sehingga dia dapat membakarnya kepada sesama pembudidaya yang dibantai oleh Qiongqi, dan membiarkan mereka melihat betapa menyedihkannya Qiongqi diburu. Semakin banyak orang Xiu datang, baik berkelompok 3 atau berlima, untuk menyaksikan pemandangan bersejarah ini. Terlalu banyak biksu muda yang bersemangat dan darah mereka mendidih, jika para tetua keluarga tidak menghentikan mereka, mereka akan membunuh ibu mereka sejak lama. Utang darah dibayar dengan darah. Di langit berbintang, teriakan marah Ye Chen bergema melalui bidang bintang yang luas, membawa permusuhan dan kebencian yang mengerikan. Saya tidak tahu berapa banyak Qiongqi yang terkubur di tangannya. Cepat, tidak peduli seberapa cepat. Pangeran ke-9 Qiongqi juga meraung, tanpa sikap angkuh, seperti anjing yang berduka. Tetap di sini. Ye Chen menyusul, pertama menyusut menjadi Qiongqi, lalu berpindah tempat, terus-menerus bertukar posisi dengan pihak lain, dan akhirnya menaiki kereta batu giok besar. Bunuh aku sampai mati. Qiongqi tingkat suci agung yang menjaga kereta giok mendesis dengan ganas, menggigit peluru dan menyerang. Keluar. Ye Chen tidak mengelak, atau bertahan, membiarkan Qiongqi menembus dadanya, menusuknya dengan tombak, dan memakunya sampai mati. Lebih banyak orang bijak Qiongqi bergegas maju, dan Qiongqi, orang bijak hebat di pinggiran, juga menaiki kereta giok, dan mereka ingin bekerja sama untuk menekan Ye Chen. Pertempuran besar dimulai di kereta giok, Ye Chen memilih lebih dari selusin orang suci yang hebat, memaksa pertempuran yang menekan. Jadi bagaimana dengan orang bijak agung, dia tidak mencapai Zundi, dan itu tidak cukup untuk melihat, darah terciprat berkeping-keping, dan kereta giok besar itu berdarah, dan kereta giok itu meledak hanya dalam 3 saat sebelum dan sesudah. Pangeran ke-9 Qiongqi dikirim terbang. Jika dia tidak dilindungi oleh senjata rahasia, dia akan tertiup menjadi kabut darah. Ye Chen tidak suka bertarung, dan dia membawa serangan Qiongqi Great Sage secara langsung, dan langsung membunuhnya. 9 pangeran dari klan Qiongqi adalah yang paling berharga. Melihat ini, 9 pangeran Qiongqi penuh ketakutan dan melarikan diri dengan putus asa, mereka berkorban ke peron dan memanjat dalam satu langkah, berharap bisa melarikan diri.
Kemana harus pergi? Ye Chen menyekanya dengan telapak tangannya, dan ruang di segala arah hancur. Pangeran ke-9 Qiongqi yang baru saja melarikan diri dipaksa keluar lagi. Ambil hidupmu. Ye Chen membunuhnya seketika, dan menghancurkannya dengan tombaknya. Tombak ini sangat sombong sehingga bisa meledakkannya. Tidak, tidak, tidak. Mata Pangeran ke-9 Qiongqi menonjol, pupil mengerut, tubuhnya gemetar ketakutan, seluruh tubuhnya sedingin es, seolah-olah separuh tubuhnya telah jatuh ke neraka dan akan tidak pernah terlahir kembali. Namun, pada saat ini, cahaya langit yang terang melesat dari satu sisi, dan mengenai tombak pertempuran Ye Chen tanpa memihak. Ye Chen terlempar, dia menendang ke belakang, lengannya meledak, otot dan tulangnya pecah, dan dia memuntahkan darah seteguk demi seteguk. Kaisar Semu. Para biksu yang menyaksikan pertempuran dari segala arah melihat ke satu sisi, dan jika mereka bisa mengusir Ye Chen, orang yang menyelamatkan 9 pangeran yang malang dan aneh itu haruslah seorang kaisar semu, dan bukan hanya seorang kaisar biasa. Kuasi Kaisar. Di bawah perhatian semua orang, seorang lelaki tua berjubah ungu muncul, menginjak ketiadaan, berjalan dengan anggun, seperti perisungguhan, taoismenya begitu alami sehingga ia bahkan mencapai puncak kaisar semu. Manusia. Pembudidaya manusia. Penggarap Sifang tertegun sejenak, dan melihat bahwa lelaki tua berjubah ungu itu bukan dari klan prasejarah, tetapi milik para pembudidaya surga dan manusia. Sangshan Zenren. Biksu tua itu menarik napas dalam-dalam, dan sepertinya mengenali lelaki tua berjubah ungu itu, yang juga seorang raksasa terkenal, dan juga terkenal di langit berbintang. Inilah sebabnya, dia membantai begitu banyak kultivator, dan sebagai seorang kultivator manusia, Taois Sangshan, mengapa dia menyelamatkannya? Karena alasan ini, dia juga melukai Chen Ye dengan parah. Terlalu banyak biksu muda yang tidak mengetahuinya, dipenuhi dengan kemarahan yang benar, tinju yang terkepal di lengan baju berlumuran darah, dan matanya merah, membenci Ye Chen dan Ren Xiu. Dia telah lama terikat dengan klan Desolate besar. Biksu yang lebih tua mengungkapkan rahasianya, matanya memancarkan rasa dingin, sebagai kaisar semu, dia tidak bisa mundur ketika iblis surgawi menyerang, dan aku tidak melihat dia berkontribusi. Jangan membantu tiran dan melecehkannya. Generasi pembudidaya senior sangat tidak berdaya. Ren, selamatkan aku. Dengan suara kebencian, 9 pangeran Qiongqi telah tersandung dan melarikan diri, bersembunyi di belakang Taois Sangshan, dan Qiongqi juga bergegas pergi. Orang tua itu ada di sini, dan sang pangeran aman. Pendeta Sangshan membelai janggutnya dan berkata dengan ringan, dengan sikap seorang senior. Bunuh. Datang dan bunuh aku. Dengan perlindungan Taois Sangshan, Pangeran ke-9 Qiongqi segera mendapatkan kepercayaan diri, menatap Ye Chen, dan tertawa dengan tidak sopan, dengan wajah ganas seperti setan. Di sisi yang berlawanan, Ye Chen berdiri terhuyung-huyung, dengan darah masih mengalir dari mulutnya, tetapi dengan ekspresi tenang, dia diam-diam menatap guru Sangshan, senior, jika kamu mengganggu karma orang lain, kamu akan menderita pembalasan. Episode 1827 itu benar. Terlalu banyak untuk dibunuh, sulit untuk mendapatkan hasil yang baik, dan itu memaafkan dan memaafkan. Ye Chen tidak bisa menahan tawa, dan menepuk bahunya dengan ringan, senior, jika kamu seorang senior, bahkan ini teguran saja tidak cukup. Itu sangat berarti. Saya pikir Anda dangkal dan tidak tahu apa-apa tentang urusan dunia, saya tidak menyalahkan Anda, dan jika Anda menghapus kultivasi Anda tidak akan mati, jangan mempersulit saya. Sangshan membelai janggutnya dengan ringan, masih dengan sikap seorang senior, dia jelas munafik, tetapi ada ekspresi belas kasih di wajahnya, karena takut dunia tidak akan tahu betapa murah hatinya dia. Bunuh bajingan ini. Kui Niu menggulung lengan bajunya di tungku, mata sapi itu memadat, dan ada api yang menyembur keluar. Sangshan hari ini sangat mirip dengan Ziyang saat itu, keduanya mengenakan mantel pendahulunya dunia dan mencuri ketenaran, memakai kebaikan palsu dan sok suci, yang jelek adalah sepenuhnya. Omong kosong Zundi, kamu bajingan. Li Changsheng juga melompat setinggi 3 kaki, mengutuk dan meludah ke seluruh langit. Mengubah hitam dan putih, aku belum pernah melihat Kaisar Zun yang tidak tahu malu. Semua pembudidaya dari seluruh dunia mengutuk secara diam-diam, gigi mereka gatal karena kebencian, organ dalam mereka sakit karena amarah, dan mereka sangat marah sehingga mereka ingin membunuh seseorang jika bukan karena kurangnya kekuatan tempur, mereka akan membunuhnya ya, tendang anjing munafik itu sampai mati. Kultivasi yang merusak diri sendiri. Dibandingkan dengan Ren Xiu, Kui Niu dan Li Changsheng, Pangeran ke-9 Qiongqi dan Qiongqi tidak bermoral,
memamerkan gigi putih mereka dan menjilat lidah merah mereka. Mereka bahkan lebih setan daripada setan. Saya tidak sabar untuk melihatnya. Mereka biarkan Ye Chen mati. Jangan lakukan dulu, kata Sangshan dengan tenang. Sudah tidak sabar, seperti seorang raja, menatap Ye Chen dengan ekspresi agung dan dingin. Pindahkan adikmu, teriak Ye Chen, menghancurkan langit berbintang dengan satu langkah, mengepalkan rahasia evolusi dengan kepalan emasnya, dan langsung pergi ke Sangshan. Terlalu berlebihan. Sangshan mendengus dingin, menutupi langit berbintang dengan jentikan tangannya, dan menutupi Ye Chen. Kekuatan telapak tangan sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Sudut mulut Ye Chen sedikit terangkat, dan dia menghilang dalam sekejap sebelum telapak tangannya jatuh, dan di mana dia menghilang, Qiongqi tiba-tiba terwujud, dan itu masih Qiongqi dari orang suci agung. Benar, dia berganti tempat, bertukar tempat dengan Qiongqi, yang berada di belakang Sangshan, dan lolos dari tekanan. Dia melarikan diri, tetapi Qiongqi, yang digantikan olehnya, tidak berakhir dengan baik. Dia tidak tahu harus kemana, jadi dia ditampar dengan linglung, dan seluruh jiwanya terpesona. Memindahkan langit dan mengubah bumi. Sangshan mengerutkan kening, dan tiba-tiba berbalik, karena Ye Chen tepat di belakangnya, tetapi dia masih terlambat, dan Ye Chen sudah melarikan diri sebelum dia bisa bergerak. Mengapa kamu tidak mengatakan itu Kaisar Zun, senior benar-benar tampan? Ribuan kaki jauhnya, Ye Chen membeku, dan dia tidak sendirian, dan dia memegang satu lagi di tangannya, yaitu Pangeran ke-9 Qiongqi. Sebelumnya, Qiongqi, yang digantikan olehnya, berdiri di samping Pangeran ke-9. Ye Chen bertukar posisi dengannya dan paling dekat dengan Pangeran ke-9. Pangeran dari keluarga Qi, darah keluarga kerajaan, ini adalah kartu truf. Dari serangannya hingga saat ini, semuanya dalam sekejap mata, belum lagi kultivasi manusia, Zhong Sangshan belum bisa bereaksi. Sungguh aneh bahwa dia terbang dalam gelombang operasi ini, dan waktu serta posisinya semuanya sangat akurat. Awalnya, dia tidak perlu mengambil risiko apapun, dia bisa menggunakan Transforming Universe into Dust untuk melarikan diri, lalu melewati Yama, tapi saat pertama kali menyadari Transforming Universe into Dust, masih ada kekurangan, dan dia tidak bisa membukanya. Ruang debu dalam waktu singkat akan memberinya waktu, tetapi dia tidak punya pilihan selain mempertaruhkan dirinya untuk menangkap Pangeran ke-9. Fakta membuktikan bahwa serangan mendadaknya masih sangat berhasil, dan Zundi berada di puncak, tetapi dia memanfaatkan celah tersebut. Yang paling bingung adalah Pangeran ke-9 Qiongqi, yang tidak tahu apa yang terjadi, jadi dia ditangkap oleh Ye Chen, dengan pedang pembunuh di bahunya, aura pedang itu luar biasa, dan itu ditujukan pada roh primordialnya. Kerja bagus. Kui Niu tertawa, dan Li Changsheng juga tertawa, tetapi sebelum dia sempat bereaksi, dia hanya mendengar dua desisan. Luar biasa. Orang-orang dari seluruh dunia adalah pemuntir lidah, dan mereka pasti yang pertama merampok orang di bawah pengawasan Kaisar Zun. Tolong aku, orang sungguhan selamatkan aku. Kesembilan pangeran yang malang itu ketakutan, gemetar di sekujur tubuh, merasakan niat membunuh telanjang Ye Chen. Jika dia tidak jujur, dia akan musnah di saat berikutnya. Lepaskan pangeran dari klan kita. Semua Qiongqi berteriak dengan marah. Tidak ada gunanya memohon padaku, kamu harus memohon padanya. Ye Chen menatap San sambil tersenyum. Aku meremehkanmu. Wajah tua Sangshan pucat pasi, dan Zundi yang bermartabat berada di puncak, tetapi seorang suci kecil. Merebut 9 pangeran Qiongqi dari bawah hidungnya, dan melemparkannya ke rumah karena malu. Pernahkah kamu memandang rendah aku sebelumnya? Ye Chen senang. Biarkan dia pergi, biarkan kamu pergi, Sangshan memarahi dengan dingin. Biarkan dia pergi, aku akan mati lebih cepat. Ye Chen mencibir. Bahkan jika kamu tidak membiarkannya pergi, apakah menurutmu kamu akan bisa pergi hidup-hidup? Sangshan memancarkan cahaya dingin, dan telapak tangannya sudah mengembangkan metode rahasia. Sulit dikatakan. Ye Chen tersenyum, mengangkat tangannya dengan santai, dan merobek lengan Pangeran ke-9 Qiongqi, dengan sederhana dan rapi, membuat orang tidak bereaksi. Darah menyembur keluar dengan teriakan Pangeran ke-9 Qiongqi, sungguh mengejutkan. Pangeran. Kerumunan itu cemas, mata mereka merah darah. Jangan membuatku gila. Ye Chen mengabaikan semua orang miskin dan aneh, dan hanya menatap Taois Sansan, matanya penuh kegilaan, lain kali, itu akan menjadi jiwanya, ini masalah besar. Kita akan mati. Mata Sansan menjadi dingin. Di alamnya, dia belum pernah diancam sebelumnya, dan pada saat itu, dia hampir melakukannya. Namun, dia masih tidak berani bertindak gegabah. Kesembilan pangeran Qiongqi memiliki status khusus. Jika terjadi kesalahan, klan Qiongqi pasti akan menyalahkannya. Bagaimana dengan puncak Zundi?
Di mata Qiongqi, prasejarah juga mengerikan. Dia tahu ini dengan sangat baik. Penyesalan, dia sangat menyesal, dia seharusnya tidak berbicara omong kosong sebelumnya, dia seharusnya membunuh Ye Chen, dan dia tidak akan begitu pasif. Kali ini bagus, sulit untuk mengendarai harimau, di dilema, sedih. Itu benar. Ye Chen tersenyum sedikit, menahan Pangeran ke-9 Qiongqi untuk mundur, lalu berbalik dan lari. Kemana harus pergi? Sangshan bergerak dalam satu langkah besar, mengejar dan membunuhnya. Bunuh! Kelompok Qiongqi berteriak keras. Ikuti! Orang-orang dari seluruh dunia ragu sejenak, dan berangkat untuk mengejar mereka. Mereka semua adalah biksu senior, dan mereka telah memutuskan untuk menyelamatkan Ye Chen ketika dia dalam bahaya. Dia akan melakukannya tidak ragu untuk membidik puncak kaisar, dan dia juga akan dianggap sebagai kontribusi bagi para pahlawan surga. Langit berbintang kembali ramai, Ye Chen kabur ke depan, Sangshan dan Qiongqi mengejar di belakang, dan masih ada orang yang berkultivasi, tidak sedikit, langit berbintang yang mereka lewati bergemuruh, dan ada cukup banyak pergerakan. Yang perlu disebutkan adalah kemampuan Ye Chen untuk melarikan diri masih sangat apik, bahkan di puncak kaisar, dia tidak bisa menandinginya. Wajah Sangshan sangat ganas, dia tidak pernah kehilangan muka seperti ini sejak dia menjadi Kaisar Zun, dan sekarang dia mengejar seorang suci, dan dia dibuang dalam jumlah besar, bertahun-tahun tidak berguna. Wajah tua itu benar-benar jelek. Kui Niu dan Li Changsheng bersandar di mulut kompor, mengutuk dengan getir, dan tertawa bahagia. Jaga dia, jangan membuat kesalahan. Ye Chen melemparkan Pangeran ke-9 Qiongqi ke tungku tembaga dan menyegelnya. Keluargaku tidak akan membiarkanmu pergi. Pangeran ke-9 Qiongqi juga keras kepala, meskipun dia disegel, dia masih mendesis dan meraung, ekspresi ketakutannya penuh dengan keganasan, seperti iblis. Aku suka yang tangguh. Kui Niu dan Li Changsheng menerkam mereka, masing-masing memegang tongkat besi, dan memukuli mereka sampai mati. Memperlakukan perempuan jalang seperti ini, dia harus memukulinya sampai mati. Jeritan bergema melalui tungku tembaga, dan 9 pangeran Qiongqi tidak dapat menahan diri, dan mereka dipukuli dengan tongkat sampai berubah menjadi gumpalan. Tenang saja, menunjuk dia untuk menghasilkan uang. Teriak Ye Chen, mereka berdua tidak menyerang dengan ringan atau keras, mereka mungkin terbunuh. Apalagi yang bisa saya katakan, ini direbus. Kui Niu dan Li Changsheng menerkam mereka, dan 3 kali dan 5 kali dibagi 2, mengeluarkan roh Pangeran ke-9 Qiongqi, dan melemparkan tubuhnya ke dalam panci besi. Di adegan berikutnya, ada hal lain, Kui Niu dan keduanya sibuk di depan panci besi, memasukkan bumbu, sementara roh primordial Pangeran ke-9 Qiongqi di penjara di sana, menyaksikan tubuhnya direbus seperti anjing gila-gila. Dia adalah Qiongqi dari darah bangsawan, betapa sombongnya, tubuhnya direbus, malu, sangat malu. Ye Chen meliriknya, tidak mengatakan apa-apa, terus melarikan diri, dengan restu dari tentara Kaisar Zun, kecepatannya mempermalukan Kaisar Zun dan Sage Agung, dia terlempar jauh, dan dia tidak bisa mengejar. Sisi ini ramai, dan langit berbintang lainnya sama panasnya. Pertempuran antara Yan Luo dari Istana Keempat dan Kaisar Jinyin Liangzun dari klan Qiongqi telah berakhir, dan hasilnya tidak ada ketegangan. Kaisar Jinyin Liangzun dibantai, tetapi dia ingin melarikan diri, tetapi dia tidak melakukannya. Tampaknya sangat hidup di sana. Kaisar Song mengangkat matanya untuk melihat ke langit berbintang yang jauh, dan sepertinya bisa melihat Ye Chen yang sedang diburu oleh Sang San. Sayangnya, batas waktu untuk jalan menuju kegelapan akan datang, dan aku tidak dapat membantumu lagi. Apakah itu berkah atau kutukan, semuanya tergantung padanya. 10% dari kekuatan tempur, klan prasejarah menempati lebih dari 60%, dan langit hanya menempati kurang dari 40%. Selain invasi sebelumnya oleh iblis, korbannya banyak, dan kekuatan tempurnya kurang dari 30%. Begitu perang dimulai, pasti akan dikalahkan. Chu Jiangwang menghela nafas. Dari 4 Yan Luo, 3 berbicara, hanya Raja Qin Guang yang diam, menatap langit berbintang dengan tenang, matanya masih menyipit. Ketika ketiga Raja Chu Jiang melihatnya, mereka juga melihat ke arah itu. Saat Anda menatap mata, Anda bisa melihat seorang pemuda berjalan di udara, dengan pakaian putih berkibar, dengan sikap santai, matanya seperti bintang, rambut hitamnya seperti air terjun, seperti Raja Peri, menginjak Taoisme misterius dengan setiap langkah. Yan Luo dari 3 aula sedikit mengernyit, dan dia tahu bahwa pemuda itu luar biasa. Dia juga berada di puncak Zundi, dan kekuatan tempurnya masih sedikit lebih unggul dari mereka. Bahkan di kondisi puncak, sulit untuk mengalahkan pemuda berbaju putih. Harimau yang berjongkok menyembunyikan naga di langit, ini adalah kalimat di hati mereka bertiga.
Meskipun tidak ada kaisar di surga, mereka adalah orang-orang luar biasa di dunia, tetapi mereka jauh lebih unggul dari dunia bawah, seperti 9 kaisar Chu, seperti 9 jenderal besar, seperti pemuda berbaju putih di depan. Tentang dia begitu kuat sehingga orang-orang terkejut. Dia masih hidup. Raja Qin Guang bergumam pelan. Mengapa? Apakah kamu saling kenal? Ketiga Yama semua melihat ke samping, menatap Raja Qin Guang dengan heran. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Raja Qin Guang, yang merupakan Yama pertama di dunia bawah, memiliki kenalan di dunia manusia. Chen Yi, raksasa yang tak tertandingi, tidak ada alasan mengapa dia tidak mengetahuinya. Raja Qin Guang menarik napas dalam-dalam, dengan ekspresi serius. Chen Yi. Mereka bertiga saling memandang dan menggelengkan kepala, aku belum pernah mendengarnya. Kakaknya. Kamu harus akrab dengannya, kata Raja Qin Guang. Sangat menggantung. Ketiganya mengangkat alis dan bertanya ragu-ragu. Permaisuri Yaoqi. N. Episode 1828 3 ras. Langit berbintang bergejolak, bergemuruh, dan Zundi Wei yang perkasa terlalu menakutkan, dia menghancurkan banyak bintang kuno di sepanjang jalan, dan para biksu yang melarikan diri juga menderita. Suara pelecehan mengikuti. Itu anjing tua Sangshan lagi. Melihat ini, semua biksu senior bersinar dengan dingin, mengepalkan tangan, penuh kebencian. Kaisar semu yang bermartabat, pada puncaknya. Harus dikaitkan dengan orang miskin yang membantai orang dan pembudidaya secara sewenang-wenang. Ini benar-benar dibenci. Kepada Ye Chen. Seorang bijak dibudidayakan, dan dia didukung oleh tentara kuasi kaisar. Pria dengan kekuatan supernatural yang hebat mengerang, dan dapat melihat petunjuknya, mungkin malam yang berdebu. Gerakan kecil. Zundi berubah menjadi ganas, dan dia begitu marah karena dia menggertakkan giginya. Aku akan bicara jika aku bisa menyusul. Ye Chen mencibir, dan menyusut hingga ekstrim, meninggalkan bayangan di langit berbintang. Untungnya, tidak ada tentara kaisar saat ini. Masih pergi. Kemarilah, kaldu Kyongki, sangat lezat. Pria Kuiniu itu membagikan baskom besi berisi kaldu. Ye Chen jujur, dia mengambilnya dengan santai, dan saat mengemudi, dia memegang semangkuk sup dan minum sup, menyaksikan orang-orang dari seluruh dunia menggerakkan mulut mereka. Ye Chen mengabaikannya, bagaimana cara minum dan cara minum, siapa yang membuat kita pergi lebih cepat? Tidak bertiup, saya masih bisa menemukan waktu untuk buang air kecil. Ini benar-benar harum. Di tungku tembaga, Kuiniu dan Li Changsheng menggertak, masing-masing memegang baskom besi besar, tidak kemana-mana, hanya berjongkok di depan Pangeran ke-9 Kyongki untuk minum, berjongkok satu persatu, menyeruput, pencuri yang minum memiliki rasa. Melihat Pangeran ke-9 Kyongki lagi, matanya merah, ekspresinya ganas, dan seluruh tubuh primordialnya terdistorsi, siap meledak. Kuiniu dan Li Changsheng mencibir, dibandingkan dengan membiarkan para pembudidaya membunuh satu sama lain, ini sepele, jika Anda tidak ditukar dengan uang, jika tidak, bahkan roh primordial Anda pun akan direbus. Orang yang menangkap malam yang berdebu akan segera dinobatkan sebagai raja. Keduanya sedang meminum dupa, dan tiba-tiba mendengar dunia luar berteriak, bercampur dengan kekuatan kultivasi, menyebar tanpa batas melintasi langit berbintang, dan kultivasi yang lemah terguncang menjadi kabut darah. Keduanya buru-buru bangun, bersandar di mulut tungku tembaga, dan melihat keluar. Melihatnya, itu mengerikan, saya melihat arah di mana Ye Chen melarikan diri, ada aura prasejarah melonjak, mengepul seperti kulit kayu. Lautan dan lautan menelan langit berbintang, dikelilingi oleh monster-monster besar, masing-masing dengan mata seperti tong anggur, penuh tirani dan haus darah. Gluten. Kuiniu menyipitkan matanya sedikit, dan dia bisa melihat bahwa pertempuran lawan sangat besar, dengan pangkat semi-kaisar, dan ada lebih dari satu. Apa yang kamu takutkan? Ye Chen mengutuk diam-diam, dengan arus yang indah, dia langsung pergi ke sisi lain, dan melarikan diri dengan putus asa. Kemana harus pergi? Sangshan juga mengubah arah dan mengejarnya. Ini benar-benar tertinggal. Ye Chen mendengus dingin, berjalan tanpa henti, seperti cahaya keemasan, menembus ke kedalaman langit berbintang. Segera, dia kembali lagi, lebih tepatnya, dia diblokir kembali. Dalam arah melarikan diri, ada klan besar lainnya, klan Naiwu, yang pangkatnya bahkan lebih besar dari klan Taoti. Siapapun yang menangkap malam berdebu akan segera dinobatkan sebagai raja. Teriakan ini mengguncang bintang-bintang, dan mereka datang dari keluarga Lu, semuanya penuh dengan niat membunuh. Kamu luar biasa. Ye Chen untuk sementara menghindari tepi dan melarikan diri ke arah yang berlawanan. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia harus melarikan diri. Namun, keberuntungannya tampaknya tidak terlalu bagus, dan ada gerakan besar lainnya ke arah pelariannya.
Kali ini, dia berasal dari klan Qionqi, dengan 3 pangkat kaisar bergegas maju, dan Qionqi yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Orang yang menangkap malam berdebu akan segera dinobatkan sebagai raja. Atau bisa dibilang mereka adalah klan besar prasejarah dan sunyi, dan mereka muncul bersama, bahkan kata sambutannya sama. Selamatkan aku, selamatkan aku. Di tungku tembaga, Pangeran ke-9 Qionqi mencium bau napas Qionqi, dan meraung putus asa. Berisik. Li Changsheng memarahi dengan dingin, dan mengetik segel dengan santai, menutup mulut pria itu. Dengan erat. Sial, ini kesepakatan. Kui Niu mengutuk, selatan rakus, barat miskin, utara miskin, dan timur baik. Ini pengepungan besar. Terlalu besar. Li Changsheng menggaruk kepalanya dan tidak bisa tenang. Main saja yang besar. Ye Chen mendengus dingin, dan langsung pergi ke timur. Hari ini kamu tidak bisa lepas dari kematian. Melihat Ye Chen bergegas ke arahnya, Sang Shan memberikan senyum ganas, dan prestise kuasi kaisar melonjak, dan menghancurkan Ye Chen akan menjadi pencapaian besar bagi Hong Huang. Tergantung padamu. Ye Chen mencibir, maju bukannya mundur, mengorbankan pedang pembunuh Kaisar Zun, dan menyerang Xiang Shan. Sang Shan tiba-tiba mengulurkan tangannya yang besar dan meraih pedang pembunuh Zundi. Dia adalah puncak dari Zundi, dan tentara Zundi dikorbankan oleh orang kuat di levelnya, jadi bagaimana dia bisa takut dengan senjata ajaib. Namun, sebelum dia menyentuh pedang pembunuh Kaisar Zun, pedang pembunuh Kaisar Zun meledak. Ye Chen lah yang meledakkan dirinya sendiri persenjataan Kaisar Zun. Kekuatannya benar-benar mendominasi, dan semuanya menunjuk ke Sang Shan. Tanpa diduga, Ye Chen akan meledakkan dirinya sebagai prajurit Kaisar Zun. Sang Shan terlalu kering untuk menggosok tangannya, jadi bagaimana dengan Kaisar Zun, dia diledakkan. Pada saat ini, Ye Chen lewat seperti aliran cahaya, dan terus melarikan diri. Kemudian suku Taoti yang dibunuh dari selatan, suku Luwu yang dibunuh dari barat, dan suku Qionqi yang dibunuh dari utara telah melebur menjadi satu keluarga. Menghitung Sang Shan, ada 10 kuasa kaisar, dan banyak orang bijak dan raja suci. Dalam pertempuran seperti itu, Chen Ye mungkin akan berlutut. Si Fang Xiu bersembunyi jauh, wajahnya sangat pucat, bukan karena dia tidak mau membantu, tetapi karena tidak berani membantu. Barisan ini, tingkat kuasi kaisar, juga mati. Ayo jika kamu punya nyali, teriak Ye Chen keras, secepat ketakutan. Bunuh. Ketiga klan itu berkulit hitam, seperti wang yang hitam pekat. Lautan menelan langit berbintang, dan cahaya bintang yang terang juga tertutup. Di depannya, sudah ada lautan bintang, diwarnai dengan cahaya keemasan yang cemerlang, dan aura yang meluap bercampur dengan sedikit prestise kekaisaran. Benar, Laut Bintang Xuan Huang telah tiba, dan di seberang Laut Bintang Xuan Huang, ada benua Xuan Huang, tanah suci para biksu, di sisi lain. Ye Chen melarikan diri seketika, mengorbankan kapal perang kelas bijak yang hebat, dan menumpuk segunung batu asal untuk dibakar sembarangan. Dia tidak mengambil batu asal sebagai uang, dan mendorong gelombang besar sampai ke Xuan Huang. Siapapun yang menangkap malam berdebu akan segera dinobatkan sebagai raja. Ketiga klan tiba sesudahnya, dan masing-masing mengorbankan kapal perang mereka, mulai dari prajurit suci hingga prajurit kuasi kaisar, berbaris sejauh puluhan ribu mil. Sekarang, kita bisa bersenang-senang. Ye Chen berdiri di haluan kapal, memutar lehernya dengan keras, memperlihatkan giginya sambil tersenyum. Xuan Huang Xinghai berbeda dari Xinghai lainnya, ia memiliki hubungan yang baik dengan Kaisar Xuangwu dan memiliki kekuatan untuk menahan para biksu. Namun, sebagai tubuh suci kuno, dia tidak dibatasi, dia secara bawaan kebal terhadap kekuatan Kaisar, dan dia adalah darah ayah dari Kaisar Xuangwu, jadi dia memiliki keistimewaannya sendiri, jadi ini adalah kepercayaan terbesar. Pengamatan visual, ketiga klan akan berlutut, Kui Niu berkata dengan penuh arti. Sebagai orang Xuan Huang, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui sejarah gemilang Ye Chen? Dalam perang Xinghai tahun sebelumnya, seluruh pasukan Sekte Dewa Bulan adalah hampir musnah. Siapa yang menyuruh Ye Chen untuk tidak ditahan? Tunggu saja makanan ini. Li Changsheng mengangkat ikat pinggang celananya, dan berganti ke panci besi yang lebih besar. Hari ini ditakdirkan untuk panen raya. Dengan begitu banyak keluarga hebat, mereka bisa makan selama bertahun-tahun. Keduanya bersemangat, hanya Pangeran ke-9 Qionqi yang berteriak, mulutnya disegel, dan dia menatap mereka bertiga dengan mata haus darah. Dia tidak pernah tahu bahwa Chen Ye adalah Ye Chen. Jika dia tahu, dia bertanya-tanya apakah dia akan takut buang air kecil, karena itu akan sangat hidup, dan orang-orang prasejarah yang melangkah ke lautan bintang akan sangat sengsara. Episode 1829 Pertempuran Laut Misterius. Orang yang menangkap malam berdebu akan segera dinobatkan sebagai raja.
Di Laut Bintang Xuan Huang, teriakan nyaring menyatu dengan kekuatan kultivasi, menyebar ke seluruh dunia, tidak hanya bidang bintang Laut Bintang, bahkan Xuan Huang benua dikejutkan, banyak mereka dengan kekuatan gaib yang besar berlayar ke laut satu demi satu. Menghadap ke Qinghai, ada banyak kapal perang dari 3 ras, semuanya bersinar terang di bawah pancaran sinar para dewa, keseluruhannya tertutup kegelapan, seperti tirai hitam yang menutupi langit, menutupi satu demi satu lautan. Area, berderap dalam ombak yang megah, dengan momentum yang luar biasa. Setiap kapal perang penuh dengan sosok, masing-masing mengenakan baju besi, memegang pedang di tangan, dengan mata merah darah dan wajah ganas, menjilat lidah merah, haus darah dan tirani, roh prasejarah yang menyapu, menari dengan ombak lautan bintang, menguraikan layar menakutkan. Langit tidak kosong. Ye Chen berdiri di haluan kapal seperti monumen, dan mendesis keras. Jika kamu ingin bertarung, datanglah. Dengan ekspresi tenang di wajahnya, Ye Chen menopang kapal perang untuk melindungi penghalang, dan bergerak sangat licin, menghindarinya setiap saat. Dia tidak asing dengan pertempuran laut. Dia bergabung dengan Xiao Linghua saat itu, dan dengan kapal perang kelas prajurit suci, dia berjuang sangat keras sehingga para penyembah bulan tidak dapat mengangkat kepala mereka. Pertempuran itu masih dinyanyikan hingga hari ini. Hati-hati di depan. Kui Niu bersandar di mulut kompor tembaga, memegang harta karun yang disebut teleskop, menyipitkan matanya. Sial, banyak sekali. Li Changsheng juga memegang teropong, membuka satu mata dan menutup mata lainnya, menyeringai dan mendecakkan lidahnya, semakin banyak semakin baik. Ye Chen mencibir, melihat ke seberangnya, di tengah gelombang yang bergolak, di sana adalah roh prasejarah berguling. Kapal perang muncul satu demi satu, berbaris, dan mereka juga kapal perang Zundi yang membuka jalan. Dari kejauhan, Anda masih bisa melihat bendera pertempuran berdiri di kapal perang, yang merupakan suku armadillo, suku-suku ular dan suku hantu. Terlepas dari hidup atau mati, siapapun yang menangkap Chen Ye akan segera dinobatkan sebagai raja. Pertempuran antara 3 klan benar-benar menakutkan, terlebih lagi bagi klan Wu, klan Taoti, dan klan Qiongqi. Qinghai ingin membunuh Ye Chen. Sekarang, mereka yang mengejar dan membunuh Ye Chen berubah dari 3 klan menjadi 6 klan, ada intersepsi di depan dan pengejar di belakang, semuanya penuh dengan niat membunuh. Dibandingkan dengan 6 klan besar prasejarah dan terpencil, kapal perang yang dikemudikan Ye Chen sekecil kerikil dan dapat ditelan kapan saja. Dalam situasi seperti itu, bahkan jika lawan tidak membombardir, Ye Chen tidak akan dapat melarikan diri. Tidak bisakah kapal kekaisaran gagal menabraknya? Menabrak ampas. Dan tidak bisa melarikan diri. Sejak aku keluar dari rahim, aku belum pernah melihat pertempuran sebesar ini. Li Changsheng menelan ludah, jantungnya berdebar kencang. Ma Liu melompat ke laut, jangan jadi ombak. Kui Niu terbatuk kering, dia yang selalu tak kenal takut, kini dia juga ketakutan. Jangan khawatir, waktunya belum tiba. Ye Chen dengan tenang dan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa, sambil mengemudikan kapal perang untuk menghindari serangan, dia berkata sambil tersenyum santai, ketika 6 klan berkumpul, belum terlambat untuk mengambil tindakan, bersihkan satu persatu sialan. Kamu tidak bisa melarikan diri. Zun Zun datang dengan perahu, dengan ekspresi ganas seperti hantu, menyapu formasi sihir. Ini seperti mengejarku. Ye Chen mencibir, dan tiba-tiba berubah arah, cahaya ilahi itu menyapu lambung kapal. Meski begitu, kapal perang masih berdengung dan bergetar, dan sebuah lubang besar terhapus di penghalang pelindung. Berkat fakta bahwa itu tidak dipukul secara langsung, jika tidak seluruh kapal perang akan diledakkan. Tidak main-main. Tidak dapat menghancurkan kapal perang Ye Chen, Zun Zun mengertakkan gigi dan menjadi gila karena marah, dan kapal perang kekaisaran mengejar dan membom sepanjang jalan. Zundi Zun dari klan Taoti dan klan Qiongqi tidak kehilangan angin, dan mereka melaju di samping Zundi Zunwu, dan kapal perang di belakang mereka secepat kilat, terlepas dari apakah mereka berada dalam jangkauan atau tidak, mereka hanya peduli tentang pengeboman. Ada juga 3 klan di seberang, satu demi satu formasi seperti hujan ringan, mereka tidak mengenai Ye Chen, tetapi mereka menggulung gelombang Qinghai. 6 ras utama, 19 kuasi kaisar, puluhan ribu orang bijak yang agung. Si Fang Renxiu juga tiba, melihat pemandangan dari kejauhan, wajahnya pucat dan tidak berdarah, dan jantungnya bergetar seperti akan meledak. Ini benar-benar ironi yang luar biasa. Seseorang dari benua Xuan Huang juga datang, mengendarai kapal perang, dan berkeliaran di pinggiran, untuk menangkap orang suci. Hong Huang benar-benar mengerahkan barisan seperti itu. Aku tidak tahu mengapa, mencari pada malam berdebu itu. Lelaki tua itu entah kenapa, aku ingat Ye Chen.
Biksu tua itu merasa tersesat, mata tuanya yang berlumpur kabur, dan sulit untuk menyembunyikan perubahan hidup dalam keadaan lamanya. Si Fang terdiam, dan setiap kali nama itu disebutkan, mereka tidak bisa menahan desahan, garis keturunan Sein Body yang gigih, tidak pernah menyerah. Chen Ye hari ini sangat mirip dengan Ye Chen saat itu. Meskipun dia dikepung dan dibunuh oleh 6 ras prasejarah, dia masih tidak lemah atas nama surga. Dia adalah pahlawan kelas dunia yang membuat para tetua merasa kagum. Sekarang, menyaksikan Ye Chen dikepung, terlalu banyak orang terlibat dalam perjuangan ideologis, untuk beberapa saat, mereka hampir mendesak kapal perang untuk membunuhnya, tetapi gagasan itu akhirnya bertahan. Bukannya mereka tidak membantu, tetapi mereka tidak dapat membantu. Pertarungan 6 klan sangat besar. Hanya ada 6 kapal perang kuasi kaisar, dan ada banyak kapal perang kelas Great Sage lainnya. Itu saja, kapal perang Chen Ye telah dihantam. Dalam kesunyian, seseorang mengatakan sesuatu, menarik semua mata. Memalingkan muka, kapal perang yang bertanggung jawab atas Ye Chen ditabrak oleh kapal perang kuasi kaisar dari klan Qiongqi. Apa yang disebut penghalang penjaga kapal perang lebih lemah dari kertas putih. Lambung besar ditembus di tempat. Itu bisa, menahan pemboman kuasi imperial juga. Itu belum rusak. Teriak Kaisar Taoti dengan dingin, mengaktifkan menara susunan, dan menembakkan cahaya susunan, menembus ruang laut bintang sepanjang jalan. Aku tidak bisa menahannya lagi. Ye Chen meninggalkan kapal perang dan melarikan diri ke lautan bintang dalam sekejap. Saat dia pergi, kapal perang itu dihantam, dan meledak dengan keras, pecahannya berterbangan dan jatuh ke dalam gelombang. Kapal perang 6 klan tiba kemudian, satu demi satu, berpusat di lautan bintang tempat kapal Ye Chen tenggelam, dengan radius 1 juta mil. Mereka semua dikelilingi, seperti karpet hitam. Cari, jika kamu hidup, kamu ingin melihat orang, jika kamu mati, kamu ingin melihat mayat. Zundi Zun dari klan Qiongqi mendengus dingin, matanya terbuka, dan dia memindai setiap inci lautan bintang. Apakah pangerannya masih di tangan Ye Chen? Memikirkan hal ini, 3 kuasi kaisar Qiongqi semuanya berbalik ke arah Sangshan dengan ekspresi dingin di wajahnya, dia hampir tidak bisa membebaskan dirinya dari kesalahan atas penangkapan pangeran ke-9. Hati Sangshan bergetar, meskipun dia marah, dia tidak berani mengeluarkan suara, puncak Zundi seperti ini benar-benar membuat orang ingin tertawa. Di sini, Ye Chen bergerak maju di lautan bintang, dan telah melarikan diri dari pengepungan, dia tidak menetap sampai dia berada di bawah kapal terluar. Kui Niu dan Li Changsheng baik-baik saja. Saya tahu bahwa Ekaristi tidak terikat oleh Xinghai, tetapi pangeran ke-9 Qiongqi, yang matanya menonjol dan pupilnya menyempit, memandang Ye Chen dengan tidak percaya. Dia tidak terikat oleh Xinghai. Orang-orang terkejut. Ini aku sebagai gantinya. Ye Chen menunjukkan 2 baris gigi seputih salju, dan tidak langsung menyerang, tetapi terus memasukkan pil ke dalam mulutnya, mencoba yang terbaik untuk memulihkan vitalitasnya, dan siap untuk bertarung. Sayang, jangan lupa terima bayinya. Kui Niu menggosok tangannya dan menyeringai, dan dia mengirimkan tiket setelah sejumlah tiket. Panci sudah diatur. Li Changsheng juga tertawa senang, dia memakan esensi klan prasejarah di sepanjang jalan, dan kekuatan garis keturunannya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa mengikuti tubuh suci kuno memiliki masa depan? Saat menonton drama besar, tidak hanya ada sup untuk diminum, tapi juga daging untuk dimakan. Episode 1830 munculnya Kaisar Agung. Di atas lautan bintang, suara gemuruh menghilang, dan kapal perang dari 6 ras terlihat mengelilingi laut, terus-menerus melempar jaring ikan. Gambar ini sangat enak dipandang, saya tahu saya sedang mencari Ye Chen, tapi saya tidak tahu, saya pikir saya sedang memancing dalam tim. Hal yang memalukan adalah jaring ikan dilemparkan satu persatu, dan banyak pecahan kapal perang diambil, tetapi Ye Chen tidak terlihat dimanapun. Sepertinya itu tertiup menjadi kabut darah, kata Sangshan dengan tenang, tetapi mencoba yang terbaik untuk mencari inci demi inci. Dengan perlindungan tentara Kaisar Zun, tidak mudah dibunuh oleh pengeboman itu, Qiongqi Zundi berkata dengan dingin, wajahnya sangat jelek. Begitu dia selesai berbicara, ledakan datang dari belakang, dan orang-orang dari 6 klan menoleh satu demi satu, dan melihat kapal perang kelas Raja Suci dari klan Taoti pecah dan tenggelam ke lautan bintang. Kapal perang pecah, seolah membentuk reaksi berantai, kapal perang terdekat meledak satu demi satu. Hanya dalam 3 napas, lebih dari selusin kapal perang hancur, dan semua orang di dalamnya jatuh ke laut. Pada saat ini, mereka semua terlempar, dan lebih dari selusin Raja Suci tenggelam. Bagaimana ini bisa terjadi? Kaisar Taoti mendengus dingin, meraih teropong untuk melihatnya, jaraknya terlalu jauh,
bahkan jika dia adalah tingkat kuasi kaisar, dia harus menggunakan cermin teleskopik yang terlatih khusus untuk menonton. Bukan hanya dia, tetapi kaisar semu dari 5 klan lainnya juga menonton, dan yang bisa mereka lihat hanyalah kapal perang yang hancur berkeping-keping. Bajingan! Kaisar semu dari 6 klan berteriak dengan marah, dan mereka semua pergi untuk membunuh mereka. Satu lagi. Di Lautan Bintang, Ye Chen mengepalkan tangan emasnya dengan erat, dan tentara kuasi kaisar memberkati kekuatan mereka, dan meledakkan kapal perang kelas Sein Agung melalui bagian bawah kapal, langsung meledakkannya ke dalam 2 bagian. Orang-orang di kapal perang tidak tahu harus kemana, jadi mereka jatuh ke laut, terikat oleh kekuatan sihir, dan meronta-ronta di laut. Ye Chen tidak menganggur, berlarian, kemanapun dia pergi, sebuah kapal perang hancur berkeping-keping, pemandangannya sangat spektakuler. Apa situasinya? Mata orang-orang Sifang menatap lurus, mereka melihat paling jelas, tanpa peringatan apapun, kapal perang meledak satu demi satu, dengan sangat tiba-tiba. Ada orang di dasar laut. Sage Agung Klan Ular mendesis, dan jelas ada seseorang yang menyerang dari dasar laut. Detik berikutnya, kapal perang yang ditumpangi Raja Ular hancur berkeping-keping, dan semua orang di kapal itu jatuh ke laut, mereka yang lemah berubah menjadi abu di tempat, bahkan tanpa berteriak. Bagaimana mungkin? Orang-orang dari seluruh dunia terkejut, dan 6 orang dari prasejarah dan sunyi juga terkejut. Laut Bintang menahan mana? Meskipun kelas kuasi kaisar dapat terbang di langit, tetapi memasuki Laut Bintang, mereka juga terikat. Sekarang, seseorang membombardir dari dasar laut, bagaimana mungkin orang tidak kaget, tidak terikat oleh bintang laut, dan bisa menggunakan kekuatan sihir rahasia? Nah, inilah pertanyaannya, siapa orang yang membombardir kapal perang di dasar laut? Apakah itu orang luar, atau makhluk asli Laut Bintang? Mungkinkah Kaisar Suangu menunjukkan semangatnya? Melihat klan prasejarah tidak terbiasa membuat masalah, apakah ini satu-satunya cara untuk menghukum mereka? Seseorang mempraktikkan Taoisme. Jangan katakan itu benar-benar mungkin. Mata para biksu ke segala arah menyala, jika kaisar benar-benar muncul, itu akan hidup. Karena mengganggu kedamaian kaisar, kalian semua pantas mati. Di tengah diskusi, Lautan Bintang memicu gelombang, dan suara dingin dan agung keluar, halus dan sunyi, menyebar ke seluruh Lautan Bintang. Suara ini, tentu saja, diucapkan oleh Ye Chen, dan tujuannya adalah untuk membingungkan penonton dan menciptakan kabut, untuk membodohi orang-orang prasejarah. Tidak peduli apa yang dia katakan, orang-orang dari segala arah gemetar, dan kemudian berlutut di geladak berkelompok, mendesis dan berteriak, Kaisar umat manusia kita telah muncul, dan Kaisar umat manusia telah muncul. Umat AA manusia sudah tidak tenang lagi, banyak sekali orang yang tidak punya otak, dan mereka sangat mempercayainya, jika umat manusia memiliki Kaisar Agung yang masih hidup, maka dunia prasejarah akan sengsara. Fakta telah membuktikan bahwa bom kabut Ye Chen benar-benar indah, dan itu benar-benar membuat Hong Huang ketakutan, dan hatinya bergetar. Xuan Gu telah lama meninggal, di mana Kaisar? Kaisar semu dari 6 klan berteriak dengan keras, bagaimana mungkin pembangkit tenaga listrik setingkat Kaisar ditipu, dia dapat melihat bahwa seseorang menggunakan nama Kaisar Suangu untuk membuat masalah. Putar balik formasi dan bombardir dasar laut. Sangshan berlari keluar dan berpura-pura agresif, berdiri di langit, suaranya menyebar kemana-mana. Dia juga hanya berani menakut-nakuti di udara, dan tidak berani memasuki laut sama sekali. Meskipun Kaisar Zun tidak terikat oleh Lautan Bintang, dia berada di langit di atas Lautan Bintang, dan begitu dia memasuki Lautan Bintang, dia juga akan ditekan. Yang membuatnya malu, perintahnya tidak bekerja dengan baik, dan tidak ada yang mendengarkannya. Bawang jenis apa kamu, dan kamu berani memesan klan agungku? Dia juga menganggap dirinya terlalu serius. Ironi mutlak, orang-orang dari seluruh dunia ingin tertawa. Ini adalah puncak dari semi-kaisar umat manusia. Dia melekatkan dirinya pada klan besar dan mengira dia memiliki hak untuk berbicara, tetapi kenyataan ini benar-benar menghantam wajahnya. Kamu hanyalah seekor anjing dari Great Desolate. Putar balik formasi dan membombardir dasar laut. Kaisar semu dari 6 klan berbicara, perintah itu benar-benar mudah digunakan, dan yang terbaik tidak tertandingi. Saat ini, puluhan ribu kapal perang satu demi satu mengarah ke dasar laut, dan mereka tidak tahu di mana pria itu berada. Aku pintar, kamu tidak bisa mengalahkanku. Di Lautan Bintang, gerakan Ye Chen licik, menghindari cahaya magis dari barisan, pukulan demi pukulan, dan kapal perang tenggelam satu demi satu. Sayang, bawa bayiku. Kui Niu menggertak. Daging, jangan lupakan dagingnya. Li Changsheng juga melolong. Sangat diperlukan. Ye Chen tersenyum, dan berubah menjadi tangan emas besar.
Orang-orang prasejarah yang jatuh ke lautan bintang dilemparkan ke dalam tungku tembaga berkeping-keping, dan kebanyakan dari mereka tenggelam. Bahkan jika mereka tidak tenggelam, mereka dimusnahkan oleh telapak tangannya. Bagaimanapun, terima saja saat Anda melihatnya. Itu bagus. Kui Niu dan Li Changsheng tertawa. Kedua lelaki itu mulai sibuk, dengan pembagian kerja yang jelas, yang satu mengurus bayi, dan yang lain mengurus badan. Keduanya sibuk, dan Ye Chen juga berdedikasi pada pekerjaannya. Dia terbang di sekitar dasar laut, sosoknya seperti hantu, dan dia tidak memiliki aturan. Kapal perang dari 6 klan itu sengsara, kapal perang dihancurkan, dan orang-orang jatuh ke lautan bintang. Mereka tidak menunggu sesama klan untuk menyelamatkan mereka, jadi mereka diambil alih oleh Ye Chen. Hati-hati. Melihat kesunyian kapal perang dari 6 klan primordial, para pembudidaya manusia menjadi bersemangat, dan banyak dari mereka mengeluarkan memori spar. Jarang melihat pemandangan ini, jadi tidak ada alasan untuk tidak mengambil gambar. Bajingan. Zundi dari 6 klan berteriak dengan marah. Ye Chen berlarian di dasar laut. Banyak kapal perang hancur, dan hal yang paling menjengkelkan adalah mereka tidak tahu siapa pihak lain itu. Menyebar dan berlayar keluar dari Xinghai. Dipukuli dengan tidak sabar, Kaisar Semu dari 6 klan memberi perintah, jika tidak ada kapal perang mereka yang akan meninggalkan Xinghai, dan tidak ada anggota keluarga mereka yang dapat meninggalkan Xinghai. Sebagian besar tentara musnah. Keenam ras mendengarkan perintah dan memulai operasi mereka sendiri. Sambil membombardir dasar laut, mereka mendesak kapal perang untuk melarikan diri. Selama mereka berlayar keluar dari Suan Huang Xinghai, mereka tidak akan lagi ditahan, dan mereka tidak akan dipukuli secara pasif. Lari kemana? 6 klan berlari cepat, dan Ye Chen mengejar mereka dengan cepat. Begitu Anda mengejar, Anda tidak mengatakan sepatah kata pun, lemparkan saja kepalan tangan Anda, tidak peduli dari keluarga mana Anda berasal, jangan bahkan tidak berpikir untuk berlari. Xinghai kembali ramai, kapal perang yang berlari kencang tenggelam saat berlari, dan kerumunan orang jatuh ke laut, berteriak minta tolong. Jangan pindahkan cermin ajaib itu, simpan untukku. Ye Chen menyapu sepotong harta ke dalam tungku, dan dia masih tidak lupa menjelaskan bahwa itu adalah senjata kelahiran dari orang bijak agung klan Armadillo. Itu terbuat dari besi ilahi, bukan ini, tapi kata, Dunjie Tian, yang dicap di atasnya, itulah yang diinginkan Ye Chen. Jangan khawatir, pintunya bersih. Kui Niu memberi isyarat oke, dan tangannya melembut saat menerima bayi itu, dan dia tersenyum bahagia. Ye Chen tersenyum dan terus mengejar kapal perang, dia memasukkan pil itu ke mulutnya dengan putus asa untuk mengisi kembali konsumsi, dan kekuatan tempurnya selalu mencapai puncaknya. Karena mengganggu kedamaian Kaisar, kalian semua pantas mati. Dia tercengang ketika mendengar suara seperti itu. Tidak hanya dia tercengang, tetapi Kui Niu dan Li Changsheng juga tercengang, karena suara halus itu bukan yang dikatakan Ye Chen. Di lautan bintang, ada orang lain amanah yang tidak terikat. Keduanya menggaruk kepala, lalu menatap Ye Chen dengan ekspresi aneh. Ye Chen tidak berbicara, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Dia melihat ke satu sisi lautan bintang. Ke arah itu, kapal perang klan ular diledakkan satu persatu, dan kemudian tenggelam ke dalam lautan bintang. Pemandangannya sangat besar. Aku punya sekutu. Ye Chen menggaruk kepalanya dengan bingung, atau apakah benar Kaisar Manusia Suangmu yang muncul? Orang-orang di luar juga tercengang, kapal perang dari dua arah diserang. Artinya, setidaknya ada 2 orang di Suanhai Xinghai yang tidak diikat oleh Xinghai, yang agak aneh. Pergi, usir dari lautan bintang. 6 kaisar semu saling meraung. Pertempuran hari ini benar-benar tidak terduga, dan lautan bintang ini juga sangat aneh. Kamu tidak bisa tinggal lebih lama lagi, dan konsekuensinya akan serius. Di bawah lautan bintang, Ye Chen bergerak, dan saat membombardir kapal perang, dia terbang ke arah itu, juga ingin melihat sisi mana yang suci. Tidak lama kemudian dia melihat seseorang, itu adalah seorang pria muda dengan pakaian ungu, pakaiannya tidak terlalu rapi, dengan labu anggur tergantung di pinggangnya, tingkat kultivasinya tidak terlalu tinggi, dia hanya seorang suci. Menakutkan. Jika kamu mengganggu kedamaian Kaisar, kalian semua pantas mati. Pemuda berbaju ungu itu melolong dan mengayunkan pedangnya dengan sangat ganas. Ye Chen mengangkat alisnya, melangkah lebih dekat ke sisinya, membelai dagunya dan mengamati pemuda itu dari atas ke bawah. Siapa kamu? Panggil saja aku Tian Suo. Pemuda berbaju ungu itu berkata dengan santai, dan menyusul lagi kapal perang dipotong menjadi 2 dengan 1 pedang, dan orang-orang menyelinap pergi dengan sangat cepat, tidak lupa mengumpulkan harta dan tubuh prasejarah. Ye Chen mengikuti dari dekat, menyipitkan matanya sedikit,
mengintip ke asal pemuda berbaju ungu, bertanya-tanya mengapa dia tidak ditahan. Melihatnya, dia sedikit mengernyit, asal-usul Tianzuo agak mirip dengan asal-usul Xuan Huang Xinghai, artinya, dia memiliki hubungan dengan Kaisar Xuangu. Berani bertanya, teman, apa hubunganmu dengan Kaisar Xuangu? Ye Chen menyusul pemuda berbaju ungu dan mau tidak mau bertanya. Aku putra Xuangu. Pemuda berpakaian ungu itu menyisir rambutnya. Aku akan pergi, mewarisi jalan Kaisar. Seru Kuiniu. Aku harus beribadah. Li Changsheng melebih-lebihkan, mengeluarkan 3 batang, menaruhnya di pembakar dupa, dan kemudian mulai menyembah. Kaisar Xuangu memiliki ahli waris. Ye Chen juga terkejut, tidak heran dia tidak terikat oleh Xuan Huang Xinghai. Bagaimana mungkin orang tua dan anak kaisar tidak memiliki hak istimewa? Kata Kuiniu melalui transmisi suara. Puncak Kaisar Semu, harus dirampok ke dunia. Ye Chen merenung, segel yang tersisa di tubuh seharusnya sudah lama diproklamirkan sendiri, dan itu dibuka belum lama ini. Ini mirip dengan situasi Jiu Chen.